warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivaneza Fitri dengan NIM 23043010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepailitan dengan rekan saya, yaitu Ivan Alvinia Sanda dengan NIM 23043072. Presentasi kali ini kami akan membahas tentang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan kasus. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan UPK tahun 2004. Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit dan pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan permohonan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut juga dengan PKPU adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur. Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang PKPU menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama yang termasuk rencana perdamaian. PKPU atau disebut juga dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, khususnya dalam bab 3 pasal 222 sampai dengan pasal 294. Tata cara pengajuan PKPU diatur dalam pasal 51 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang sebagai berikut. Yang pertama yaitu kreditur harus mengajukan permohonan kepada OJK. Yang kedua, OJK memiliki waktu 30 hari untuk memberikan pernyataan yang menyetujui atau menolak permohonan. Jika permohonan ditolak, alasannya harus disertai dengan secara tertulis. Halo semuanya, perkenalkan saya Ivan Alvinia Sanda. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi presentasi yang sebelumnya telah dibacakan oleh teman saya, Diva Nuriza Fitri. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perbedaan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dengan tetap. PKPU sementara merupakan tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU paling lambat dalam 3 hari sejak didaftarkannya permohonan jika syarat-syarat administrasi telah dipenuhi. Jika permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkan dalam 20 hari sejak permohonan diajukan. Sedangkan PKPU tetap, setelah ditetapkannya sebagai PKPU sementara, pengadilan melalui pengurus akan mengambil debitor dan kreditor untuk menghadiri sidang. Sidang ini akan memutuskan apakah PKPU akan menjadi PKPU tetap. PKPU tetap dapat disetujui jika mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren dan kreditor yang piutangnya dijamin. PKPU tetap memiliki batas waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara. Dan yang terakhir yaitu mengenai kasus PKPU Sentul City. Pada 29 Januari 2021, perusahaan yang bergerak di bidang properti PT Sentul City Tbk berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Pusat yakni Dul Husin selaku Hakim Ketua dan Makmur beserta Made
Kereni sebagai hakim anggota memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU terhadap Sentul City dalam putusan sela yang dimohonkan oleh PT Prakasaguna Cipta Pratama. Status PKPU Sentul City sempat menjadi perhatian publik pada awal tahun 2021, lantaran perusahaan pengembangan ini memiliki jumlah konsumen yang cukup banyak. PKPU Sentul City berjalan lancar dalam rapat pemungutan suara PKPU yang digelar pada 9 Maret lalu. Sebanyak 100% kreditor separatis dan 97% kreditor konkuren yang terdiri dari mayoritas konsumen Sentul City memberikan persetujuan terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan. Baiklah, cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Ivana Lavinia Sanda, NIM 230430072, dan teman saya Diva Nuriza Fitri, NIM 230430010. Memohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah mendengarkan materi presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.